Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Daryl Dixon. Dirinya terlihat terikat di perahu dan terombang-ambing di tepi pantai. Entah apa yang terjadi kepadanya hingga dirinya berada di wilayah tersebut. Diketahui keadaan bumi saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat wabah zombie yang sedang melanda. Daryl lantas pergi mencari bantuan dan persediaan makanan yang bisa ia temukan. Setelah berjalan cukup jauh, dirinya menemukan perahu yang berada di tepi sungai. Ia lantas mencari persediaan makanan di dalam perahu tersebut, hingga dirinya menemukan foto satu keluarga yang diketahui akan pergi ke Perancis Selatan, yang kemungkinan aman dari wabah zombie. Akhirnya Daryl membuka peta dan hendak menuju ke wilayah tersebut esok hari. Keesokannya, Daryl melanjutkan perjalanan menuju ke Perancis Selatan. Sebelum berangkat, Daryl melakukan rekaman yang berbunyi, jika dirinya tidak selamat, dirinya telah melakukan yang terbaik. Di mana ia saat ini sedang melakukan pencarian sahabatnya yang bernama Rick. Sayangnya semakin lama ia mencari, semakin banyak masalah berdatangan kepadanya. Singkat cerita, Daryl menemukan sebuah gedung tua. Dirinya mencoba mencari persediaan makanan yang bisa ditemukan. Ketika Daryl sedang mencari makanan yang layak di tempat itu, mendadak para zombie yang mengerikan datang dan menyerangnya. Zombie yang ada di tempat itu begitu berbahaya karena terpapar radiasi tinggi. Salah satu zombie bahkan bisa membakar kulit Daryl yang disentuhnya. Dengan menahan rasa sakit yang ia terima, Daryl lantas melanjutkan perjalanan kembali. Dari kejauhan seorang wanita mengikutinya, namun Daryl mengabaikannya karena ia menganggap orang itu tak berbahaya. Beberapa waktu berlalu, Daryl sampai di suatu tempat yang terdapat seorang wanita dan pria tua yang buta. Ketika Daryl hendak pergi dari tempat itu, ia tak sengaja menginjak jebakan zombie. Alhasil wanita dan pria itu tahu akan kehadiran Daryl di tempat tersebut. Mereka lantas berbincang untuk sementara waktu. Di sini Daryl hendak menukarkan beberapa obat-obatan untuk beberapa buah apel yang dimiliki sang gadis. Tiba-tiba saja dua orang pria bersenjata datang dan meminta kepada Daryl untuk tetap diam di tempatnya. Para pria itu menggunakan bahasa Perancis mencoba membuka obrolan dengan gadis tadi yang ternyata bernama Mariable. Kelengahan dari para komplotan itu dimanfaatkan Daryl dengan menghabisi mereka satu persatu. Setelah kejadian itu, terlihat Daryl yang terluka meminta tolong kepada Mariable, memberikan obat-obatan yang sebelumnya ia tukar. Tak disangka pria buta tadi ternyata bisa melihat Mariable dan pria tak dikenal itu menyerang Daryl dan meninggalkannya begitu saja. Dari kejauhan, seorang wanita yang telah mengikuti Daryl dari tadi datang ke tempat tersebut. Ketika terbangun, Daryl sudah berada di sebuah biara yang saat ini dirinya sedang diobati oleh para biarawati yang tinggal di tempat itu. Pagi harinya, Daryl didatangi oleh salah satu biarawati yang bernama Isabel. Dirinya ternyata telah mengikuti Daryl dari kemarin. Isabel memberitahu jika lengan Daryl terluka diakibatkan zombie burner yang telah bermutasi, dan cara tadi malam dengan membakarnya berfungsi menghentikan infeksi yang terjadi. Isabel lantas memperkenalkan komunitas biara tersebut kepada Daryl. Setelahnya Daryl mulai menenangkan dirinya dengan merendam tubuhnya. Isabel lalu kembali lagi untuk mengecek kondisi Daryl saat ini. Di sana ia memberitahu jika biara itu adalah komunitas yang sering disebut Nest. Dirinya begitu senang karena sudah lama mereka tak kedatangan tamu di tempat itu. Lantas Isabel mengajak Daryl untuk mengelilingi biara tersebut. Isabel menjelaskan semua detail tentang biara itu. Bahkan di sana terdapat perlengkapan senjata yang digunakan pada Perang Dunia Kedua. Isabel lantas memberitahu jika di biara itu ada seorang pria selain Daryl, di mana mereka mencoba menyembunyikan anak itu karena kelompok yang menyerang Daryl sebelumnya sedang mencari pria untuk dibunuh dan dijadikan anggota mereka.
Dari kejauhan, pimpinan biarawati memberikan kode kepada Isabel untuk berbincang. Selagi Isabel pergi, Daryl menikmati keindahan biara yang ada. Sementara itu, pimpinan biarawati takut jika Daryl berbuat yang tidak baik kepada mereka, apalagi dia orang asing yang baru saja Isabel temui. Namun Isabel yakin jika Daryl adalah orang yang baik. Daryl yang sedang bersantai sekui tiba-tiba saja didatangi oleh Lauren, anak laki-laki yang ada di biara tersebut. Lauren berharap jika Daryl akan mendapatkan kebahagiaan di tempat itu. Ketika mereka sedang asyik berbincang, tiba-tiba saja salah satu biarawati memanggilnya untuk melakukan puisi di depan Trejen. Di lain tempat, sang penipu tadi yang bernama Maribel dan Gwilym sedang berjalan santai. Hingga mereka dikejutkan dengan anggota kelompok yang sebelumnya mereka habisi datang dan hendak balas dendam. Pimpinan kelompok itu bernama Gudrun begitu kejam membunuh Gwilym agar Maribel mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada anggota kelompoknya. Kembali pada Daryl yang dikejutkan melihat Lauren sedang membaca puisi di depan zombie yang berada di dalam kurungan. Tak disangka zombie itu adalah pendeta Trejen. Daryl merasa aneh dengan para biarawati yang membiarkan zombie hidup di dalam biara. Ia lantas memutuskan untuk pergi dari sana dan melanjutkan perjalanannya mencari keberadaan sahabatnya, yaitu Rick. Isabel lantas memberitahu jika dirinya telah begitu lama menunggu kedatangan Daryl, bahwa sebelumnya ada yang meramal jika Daryl akan datang dan mengantarkan Lauren menuju ke tempat yang bernama Nest, di mana tempat itu aman dari zombie dan para kelompok penjahat di Perancis. Isabel menjelaskan jika Lauren anak yang istimewa dan ia membawa harapan untuk menyelamatkan manusia dari kepunahan. Namun Daryl tetap dengan pendiriannya untuk pergi meninggalkan biara. Terlihat para biarawati begitu kecewa dengan Daryl yang pergi begitu saja. Kembali lagi kepada Maribel yang menunjukkan tempat di mana anggota kelompok itu dibantai. Bahkan adik Gudrun sudah berubah menjadi zombie, membuatnya begitu geram dengan pria yang dikatakan Maribel telah membantai anggota kelompoknya. Hingga mereka melihat salah satu poster milik Isabel yang membuat mereka akan mencarinya ke biara terdekat. Di perjalanan, Daryl melihat para komplotan bersenjata mendatangi biara. Ia tahu akan terjadi hal yang buruk kepada para biarawati yang ada di tempat tersebut. Gudrun dan anak buahnya meminta izin untuk masuk untuk mencari keberadaan orang Amerika yang mungkin ada di dalam biara. Pimpinan biara terpaksa mengizinkan Gudrun masuk ke dalam biara. Di sisi lain, Isabel berusaha menyembunyikan Lauren agar tidak diketahui Gudrun dan anak buahnya. Para biarawati bersiap dengan segala kemungkinan yang terburuk, yaitu berperang melawan komplotan bersenjata itu. Isabel memberitahu jika tak ada pria di biara. Sayangnya Gudrun tak percaya begitu saja, hingga ia hampir saja menemukan keberadaan Lauren. Namun suara zombie mengalihkan perhatiannya, membuat Gudrun tahu jika ada zombie pendeta di dalam biara. Gudrun memberikan perintah kepada bawahannya untuk membunuh zombie tersebut. Tiba-tiba saja Lauren datang karena tak terima sang pendeta dibunuh komplotan itu. Gudrun yang melihat ada laki-laki di biara lantas akan membawa Lauren ke markasnya. Mendadak Daryl datang dan terjadilah baku tembak di tempat tersebut. Akhirnya semua biarawati maupun kelompok Gudrun tewas satu persatu. Pimpinan biarawati meminta Daryl untuk menjaga dan mengantarkan Lauren ke Nest. Pada malamnya hanya tersisa Isabel, Lauren, Daryl, dan teman Isabel yang bernama Sylvie. Di sana Daryl mengajukan kesepakatan di mana jika Isabel bisa membawa Daryl ke pelabuhan, dirinya berjanji akan mengantarkan Lauren ke Nest. Sementara itu di Perancis Utara, terlihat Janet yang begitu marah kepada anak buahnya yang tak becus dalam membunuh Daryl Dixon.
Ternyata di scene awal Daryl berhasil melepaskan dirinya dari anak buah Janet, di mana Janet begitu khawatir jika Daryl bisa menghambat semua rencananya selama ini. Scene memperlihatkan masa lalu Isabel ketika wabah zombie belum menyebar di seluruh dunia. Terlihat Isabel begitu lihai mendekati pria hidung belang. Dia sengaja mendekati mereka untuk mengambil barang-barang berharga yang mereka miliki. Singkat cerita, Isabel sedang menenangkan pikirannya di sebuah jembatan. Tiba-tiba ia mendengar jeritan orang-orang yang membuatnya harus pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di stasiun bawah tanah, Isabel dikejutkan dengan banyaknya manusia yang berubah menjadi zombie. Ia lantas berlari dan pergi meninggalkan stasiun menuju ke apartemen miliknya. Ia bahkan terkejut melihat keadaan kota Paris yang begitu kacau akibat wabah yang menyerang. Tiba-tiba saja pacar dari Isabel datang dan menjemputnya. Di sana mereka pergi menyelamatkan diri dari kekacauan yang sedang terjadi. Isabel meminta Queen untuk kembali ke rumah menjemput adiknya yang ada di sana. Isabel lalu mengajak adiknya yang bernama Lily pergi menjauh dari kota Paris. Mereka bertiga akhirnya pergi menjauhi kota tersebut. Kembali ke masa sekarang di mana Daryl, Isabel, Lauren, dan Sylvie beranjak menuju ke utara. Di tengah perjalanan, kuda yang mereka naiki tampak gelisah. Tak disangka begitu banyak zombie datang dan membuat Daryl harus melepaskan kuda itu agar selamat. Mereka akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Bahkan mereka mendapatkan serangan anak panah dari arah yang tak terduga. Mereka terus mencari siapa yang telah menyerang. Sayangnya Daryl malah tertangkap oleh kelompok tersebut. Akhirnya mereka dibawa ke tempat kelompok itu berada, di mana kelompok itu dipimpin oleh orang yang bernama Lau. Di sana Isabel memberitahu jika mereka adalah biarawati yang tersesat bersama dengan Daryl, yaitu pendeta mereka. Lau akhirnya melepaskan mereka dan memperkenalkan wilayahnya. Ternyata kelompok itu hanyalah sekumpulan anak-anak yang selamat dari wabah yang sedang terjadi. Mereka di sana saling melindungi untuk bertahan hidup. Mereka awalnya diasuh oleh seorang nenek yang begitu mereka sayangi. Sayangnya sang nenek saat ini sedang sakit, sehingga mereka harus mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pada malamnya mereka akhirnya makan bersama, di mana Lau meminta kepada Daryl untuk memimpin doa, di mana Daryl berdoa jika semua yang menimpa mereka saat ini mungkin saja memang pantas manusia terima, dan ia yakin yang terjadi saat ini pasti ada hikmahnya. Setelahnya Lau memberitahu jika ada seorang pria yang berada di kastil. Dirinya menunggangi kuda dan mengambil semua persediaan yang ada di wilayah tersebut. Daryl berasumsi jika pria itu memiliki obat-obatan yang bisa menyelamatkan sang nenek. Namun rencana Daryl sebenarnya adalah merampas kuda sang pria untuk mengantarkan Lauren ke Nest. Hingga mereka dikejutkan karena Lily mulai mengalami sakit di area perutnya. Isabel terkejut mengetahui adiknya itu sedang hamil. Isabel lantas menenangkan adiknya dan meyakinkannya jika mereka pasti akan selamat. Pacar Isabel lantas memiliki rencana untuk meninggalkan Lily yang ia anggap sebagai beban dikala wabah ini menyebar. Di saat itu juga Isabel berhasil mencuri kunci mobil Queen dan meninggalkan Queen sendirian demi menyelamatkan adiknya. Pagi harinya Lau bersama Daryl menuju kastil untuk mencari pria yang dimaksud. Di perjalanan Lau memberitahu jika dirinya sudah tahu jika Daryl bukanlah seorang pendeta. Namun ia yakin jika Daryl adalah orang yang baik. Di lain sisi Lauren terkena bulian dari anak-anak yang tinggal di sana. Dirinya dibilang kurang pergaulan karena selama dirinya hidup hanya berada di dalam biara bersama para perempuan. Lauren begitu sedih menerima ejekan itu dan memutuskan pergi untuk menenangkan dirinya.
Di tengah perjalanan, Isabel melihat satu ambulan di pinggir jalan. Dirinya hendak meminta pertolongan kepada ambulan itu. Sayangnya Lily malah diserang zombie dan terkena gigitan. Mereka lantas bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Isabel begitu panik melihat adiknya terkena gigitan zombie. Ia lantas memasuki sebuah biara untuk meminta pertolongan. Ia akhirnya mendapatkan pertolongan dari pastor yang belum berubah menjadi zombie. Di dalam biara, mereka sudah tahu jika Lily tak bisa diselamatkan lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk melahirkan anak yang dikandung Lily. Setelah bersusah payah, akhirnya Lily berhasil melahirkan anaknya. Sedangkan Lily akhirnya tewas menjadi zombie dan Isabel lalu menamai keponakannya itu bernama Lauren. Inilah yang membuat Lauren begitu istimewa karena dirinya lahir dari seorang ibu yang telah terinfeksi virus zombie. Itulah yang membuat mereka menganggap Lauren bisa menyelamatkan dunia. Di hutan, dirinya terkejut melihat kuda yang dilepaskan Daryl telah tewas mengenaskan. Di lain tempat, Daryl dan Lau berhasil sampai di dekat kastil. Sayangnya jembatan kastil telah terputus dan di bawahnya terdapat begitu banyak zombie yang berkeliaran. Mereka lantas pergi mencari cara untuk menyeberangi jembatan. Namun Daryl menguncinya dari luar agar Lau tidak berada dalam bahaya. Daryl akhirnya berhasil memasuki kastil dan melihat begitu banyak persediaan di tempat tersebut. Mendadak dirinya mendengar suara aneh di lantai paling bawah. Ternyata ia diikuti oleh Harrison, yaitu salah satu teman Lau. Mereka lantas pergi dari kastil tersebut. Sayangnya pria yang diceritakan Lau menembaki Daryl dari kejauhan. Daryl menyuruh Harrison mengalihkan perhatian pria itu. Di lain sisi, Daryl secara perlahan mendekati pria tersebut. Daryl berhasil membalikan keadaan. Pria itu terkejut karena Daryl bisa berbahasa Inggris Amerika dan ia meminta Daryl tidak menembaknya karena mereka sama-sama orang Amerika. Sayangnya Daryl tak peduli. Akhirnya Daryl dan Harrison membawa semua persediaan dan orang itu kembali ke markas. Di tengah jembatan, beberapa tabung gas terjatuh akibat gerobak kuda yang rusak. Setelah kekacauan yang terjadi, Lau bersama teman-temannya membantu Daryl naik ke atas menghindari para zombie. Mereka akhirnya berhasil kembali ke markas. Sayangnya mereka terlambat karena sang nenek telah tiada. Daryl meminta maaf karena telah berbohong jika ada obat yang bisa menyelamatkan sang nenek. Akhirnya mereka menguburkan sang nenek yang telah menyelamatkan mereka selama ini. Setelahnya Daryl, Isabel, Lauren, dan Sylvie akan melanjutkan perjalanan menuju ke Nest. Awalnya Lauren menolak untuk ikut karena dirinya ingin berbaur bersama anak-anak yang ada di sana. Namun Isabel meyakinkan Lauren jika hanya dirinya yang bisa menyelamatkan dunia. Di lain sisi, Gudrun kembali menuju ke biara dan menemukan sebuah peta. Dirinya akhirnya tahu kemana tujuan Daryl dan Isabel saat ini. Kembali pada Lauren yang masih kesal karena dirinya dipaksa ikut menuju ke Nest. Daryl lantas menyemangati Lauren untuk terus berjuang. Diperlihatkan Isabel, Sylvie, Lauren, dan Daryl sampai di kota Inggris. Mereka lantas berhenti di sebuah gedung teater untuk mencari sebuah radio untuk berkomunikasi. Karena Isabel tahu jika gedung itu terdapat seorang musisi yang memiliki sebuah radio. Sebelum mereka masuk, Sylvie diberikan sebuah senapan untuk berjaga-jaga jika ada bahaya. Akhirnya Daryl dan Isabel memasuki gedung tersebut. Ketika masuk ke dalam, mereka bertemu seorang pria yang menghuni gedung itu. Daryl dan Isabel lantas menanyakan keberadaan sebuah radio yang berada di gedung itu. Pria tersebut lantas mengajak Daryl dan Isabel masuk ke dalam sebuah ruangan. Dirinya begitu senang dan menyalakan sebuah musik untuk menyambut kedatangan Daryl dan Isabel. Setelahnya ia mengajak Daryl dan Isabel menuju ke ruangan teater. Tak disangka para pemain musik di sana adalah zombie. Daryl dan Isabel begitu terkejut dengan kelakuan aneh pria itu, dan mereka akhirnya pergi dari gedung itu karena mereka yakin jika pria tersebut sudah gila. Ketika di luar, terlihat Sylvie yang berusaha melindungi Lauren dari serangan zombie.
Daryl lalu menembaki zombie yang sudah mendekat. Hal itu mengakibatkan suara yang timbul dan ribuan zombie mulai berdatangan. Mereka lantas pergi menjauh dari tempat itu. Di tengah perjalanan ketika mereka sedang berbincang ria, tiba-tiba sekelompok orang datang dan menghentikan mereka. Isabel yang terkejut lantas memberitahu jika mereka ke tempat itu disuruh oleh pendeta Chen. Salah satu anggota kelompok itu yang bernama Falau menyadari jika anak yang Isabel bawa adalah Lauren. Ternyata mereka telah menantikan kedatangan Lauren selama ini. Falau lantas membawa mereka menuju ke markasnya. Dia memperkenalkan kepada Daryl dan yang lain tempat tinggalnya saat ini. Daryl lantas menanyakan radio yang mereka gunakan untuk berkomunikasi karena dirinya ingin menghubungi keluarganya yang ada di Alexandria. Sayangnya kelompok Fellow hanya menggunakan merpati sebagai alat komunikasi. Fellow lantas memberikan solusi kepada Daryl jikalau dirinya kenal dengan seseorang yang menjual berbagai alat yang mungkin Daryl butuhkan. Namun mereka harus memiliki uang untuk membelinya. Setelah jerih payah Daryl yang berhasil mengantarkan Lauren sampai di tempat itu, giliran mereka yang akan membantu Daryl kembali ke Amerika. Di lain sisi, Gudrun terlihat menemui Janet di markasnya. Gudrun melaporkan keberadaan Daryl saat ini kepada Janet. Bahkan dirinya merekam suara Daryl agar Janet percaya dengan apa yang ia katakan. Gudrun berjanji akan membawakan Daryl kepadanya. Janet lalu mengajak Gudrun ke tempat dirinya melakukan uji coba kepada para zombie. Terlihat satu zombie yang mulai menjadi ganas dan hancur seketika. Di lain tempat, Daryl dan Isabel pergi ke apartemen Isabel dulu, di mana mereka mencari barang yang bisa mereka tukar nantinya. Setelah mereka mendapatkan barang berharga yang akan ditukar, mereka lantas pergi dari sana. Sayangnya para zombie sudah bermunculan dan mengepung mereka di tempat itu. Ketika Daryl dan Isabel melewati jalan alternatif, mereka terkejut melihat satu zombie anak kecil di tempat itu. Isabel melarang Daryl membunuhnya karena anak itu merupakan tetangganya dulu. Singkat cerita, Daryl dan Isabel telah berada di tempat yang aman. Fellow dan temannya Sylvie beserta Lauren menghampiri mereka. Setelahnya mereka bergegas pergi ke tempat yang dituju. Tak lama kemudian mereka sampai di tempat yang dimaksud. Fellow lantas memberikan sebuah barang berharga kepada penjaga di tempat itu. Mereka lalu memasuki sebuah lorong yang begitu mengerikan terbuat dari tengkorak manusia. Di dalam lorong itu terdapat sebuah bar yang didatangi banyak manusia. Setelahnya mereka menemui seorang pria. Isabel lantas menawarkan obat-obatan yang ia punya kepada pria itu dengan imbalan agar pria itu mau mengantarkan Daryl ke Amerika. Sayangnya pria itu malah membuat Daryl kesal dengan omongannya. Daryl bahkan menghajar pria tersebut dan membuat keributan. Tak lama kemudian muncullah seorang pria bernama Quinn yang ternyata mantan pacar Isabel yang ia tinggal ketika menyelamatkan adiknya. Di sana Quinn terkejut karena mereka berdua bisa bertemu kembali setelah sekian lama. Tiba-tiba Lauren datang ke sana. Lalu Isabel memperkenalkan Lauren kepada Quinn. Tak disangka Quinn menyadari jika Lauren adalah anaknya yang lahir setelah perbuatan haram yang dia lakukan dengan adik Isabel. Daryl yang melihat Isabel begitu kesal lantas mengajaknya pergi dan tidak jadi meminta bantuan untuk pergi ke Amerika. Namun Isabel kesal kepada Daryl yang padahal dirinya hanya ingin membalas kebaikan Daryl untuk membawanya pulang ke Amerika. Malahan Daryl sok menjadi pahlawan. Di lain sisi, Gudrun dan pasukannya memasuki bar milik Quinn. Gudrun memberitahu jika saat ini ia mencari seorang pria yang berasal dari Amerika bernama Daryl Dixon. Sementara itu, Daryl yang tak ingin merepotkan siapapun, dirinya berencana pergi dari sana seorang diri. Namun Isabel melarangnya pergi meninggalkan mereka saat ini. Dirinya meminta maaf atas apa yang ia ucapkan sebelumnya. Mendadak pasukan Gudrun datang dan menyerang mereka semua. Daryl mencoba mengalihkan perhatian, sementara Isabel akan membawa Lauren ke tempat yang aman.
Daryl berhasil mengalahkan Godron. Sayangnya ia terjatuh akibat atap yang rapuh. Setelah terjatuh dari atap, Daryl terlihat masuk ke dalam gorong-gorong dan ribuan zombie mulai mendekatinya. Mendadak, Lauren muncul di hadapannya, membuat Daryl begitu panik karena Lauren hendak diserang zombie. Tak disangka itu hanyalah mimpi Daryl yang saat ini sedang tenggelam di saluran air. Daryl berusaha menyelamatkan diri dengan menghabisi para zombie yang mendekat. Beruntung dirinya selamat, ia pun bergegas mencari keberadaan Lauren dan Isabel. Di tengah perjalanan, Daryl melihat beberapa penduduk Paris yang masih melakukan aktivitas seperti tak ada wabah yang sedang terjadi. Di lain sisi, Godron dan Janet sedang menginterogasi anak buah Velo dan menanyakan di mana Daryl berada saat ini. Salah satu bawahan Velo memberitahu jika Daryl sedang mengantarkan seorang anak yang istimewa ke tempat yang telah dijanjikan. Janet merasa sebuah rumor tentang anak yang akan menyelamatkan dunia hanyalah mitos belaka. Namun bawahan Velo meyakini jika Lauren bisa menyelamatkan mereka. Akhirnya Janet dan Godron pergi mencari Daryl dan anak istimewa itu. Scene beralih memperlihatkan Daryl yang bertemu dengan salah satu teman Velo. Dirinya diberitahu jika saat ini Janet dan Godron sedang mencari keberadaan Daryl dan Lauren. Di tengah obrolan itu, sebuah mobil mendadak tiba di tempat tersebut. Teman Velo yang mengalihkan perhatian akhirnya tewas. Sementara itu, Daryl berhasil membantai anak buah Janet. Daryl terlihat begitu bersedih. Di lain sisi, Isabel kembali ke apartemennya. Tak berselang lama, Daryl akhirnya sampai di sana dan senang bisa bertemu kembali dengan Isabel. Sayangnya Lauren saat ini tak bersama dengan Isabel, namun Daryl meyakini jika Lauren baik-baik saja. Mereka lantas pergi untuk mencari anak itu. Di lain sisi, Lauren pergi ke Menara Eiffel, tempat ibunya dulu sering datangi. Lauren begitu senang bisa melihat menara itu dengan jelas. Namun ia penasaran terhadap blokade yang dilakukan di dalam menara, hingga dirinya dikejutkan dengan banyaknya zombie yang bermunculan dari dalam blokade tersebut. Beruntung Daryl dan Isabel datang dan berusaha menghabisi para zombie yang ada, sedangkan Lauren bersembunyi dengan hati-hati. Tiba-tiba saja beberapa orang datang dan menculiknya. Daryl yang melihatnya berusaha menyelamatkan Lauren. Sayangnya Lauren berhasil dibawa pergi. Sedangkan Daryl dan Isabel berhasil menangkap salah satu dari orang yang menculik Lauren. Sayangnya orang itu tetap bungkam dan tidak ingin memberitahu siapa yang menyuruhnya menculik Lauren. Setelah adanya perbincangan yang cukup alot, akhirnya Isabel tahu jika Lauren diculik oleh Quinn. Benar saja, saat ini Lauren bersama dengan ayahnya di sebuah tempat. Tak disangka jika Lauren sudah tahu bahwa Quinn adalah ayah kandungnya, di mana Isabel pernah bercerita jika Quinn adalah pria yang keren dan berani melawan para zombie. Quinn lalu memberitahu jika Lauren akan aman di tempat itu. Bahkan dirinya ingin menghabiskan waktunya dengan Lauren sebagai seorang ayah. Sementara itu, Daryl begitu emosi karena bawahan Quinn tak kunjung memberikan informasi kepadanya. Setelah dihajar habis-habisan, pria itu akhirnya memberitahu jika dirinya tak tahu apa yang diinginkan oleh Quinn. Mungkin Lauren bisa dijadikan alat untuk mencapai tujuannya. Pria itu lantas memberitahu bagaimana memasuki markas Quinn dengan mudah. Singkat cerita, Daryl dan yang lain membuat rencana penyelamatan, di mana mereka akan menyerang markas Quinn agar Daryl bisa menyelinap dan menyelamatkan Lauren. Di lain sisi, Janet dan Godron menanyakan keberadaan Lauren kepada Quinn. Di sana terlihat Quinn yang menutupi keberadaan anaknya saat ini. Ia berjanji akan segera menemukan Lauren secepatnya. Kembali pada Daryl dan anak buah Quinn yang melewati jalan rahasia untuk memasuki markas Quinn. Di lain tempat, Velo dan teman-temannya menyerang pintu depan markas Quinn sebagai pengalih perhatian.
sementara Daryl dan anak buah Quinn sedang berada di dalam lorong. Mendadak Daryl diserang dan anak buah Quinn berhasil kabur. Daryl berusaha mengejarnya hingga dirinya melihat pria itu terluka akibat terjatuh. Daryl yang kesal dengan pria itu akhirnya meninggalkannya begitu saja dimakan zombie. Tak lama kemudian Daryl akhirnya sampai di markas Quinn. Penyerangan yang dilakukan Velo berhasil mengalihkan perhatian anak buah Quinn. Daryl akhirnya berhasil membawa Lauren keluar dari markas. Bahkan dirinya harus baku hantam terlebih dahulu dengan Quinn. Setelah Quinn dikalahkan, Daryl dan Lauren bergegas pergi dari tempat itu. Di lain sisi, Velo dan Isabel tahu jika Janet mengerahkan pasukannya untuk berjaga di perbatasan. Hal ini membuat mereka kesulitan membawa Lauren ke Nest. Dari kejauhan terlihat Lauren dan Daryl datang menghampiri mereka. Di sana Isabel meminta Daryl mengantarkan Lauren ke Nest, sementara ia akan kembali kepada Quinn untuk meminta bantuan. Daryl awalnya menolak karena ia tak ingin meninggalkan Isabel di kota itu. Namun Daryl tak bisa berbuat apa-apa. Karena hanya itu satu-satunya cara terbaik membawa Lauren ke Nest dengan selamat. Akhirnya mereka pun berpisah, di mana Isabel menemui Quinn, sementara Daryl dan Lauren pergi ke Nest melewati sungai bersama Aslan. Pagi harinya terlihat Daryl yang menanyakan tentang Nest kepada Aslan. Aslan menggambarkan Nest sebagai tempat yang aman untuk tumbuh kembang Lauren. Dirinya yakin jika Lauren akan bahagia di tempat tersebut. Aslan lantas menanyakan bagaimana Daryl bisa datang ke Perancis dari Amerika. Daryl akhirnya menceritakan kilas balik yang ia alami sebelum dirinya tiba di Perancis. Ketika dirinya sedang perjalanan pulang ke Alexandria, motornya kehabisan bensin membuatnya harus segera mencari bahan bakar. Mendadak seorang pria datang dan memberitahu Daryl jika dirinya memiliki bensin jika Daryl mau bekerja di tempatnya. Singkat cerita, Daryl sampai di tempat pria itu bekerja, di mana dirinya akan diberikan bensin per satu zombie yang berhasil ia tangkap. Entah untuk apa para zombie dikumpulkan di tempat tersebut. Mereka lalu memulai berburu para zombie untuk ditukar menjadi bensin. Di sini dengan pengalamannya, Daryl berhasil membawa banyak sekali zombie dari hutan. Bahkan semua orang begitu terkesima melihatnya. Setelahnya, Daryl berhasil mendapatkan bensin yang ia cari. Kembali ke masa sekarang, di mana Daryl, Aslan, dan Lauren sedang beristirahat sejenak di tengah hutan. Mereka akan mencari persediaan makanan di sekitar tempat itu. Di sana Daryl mengutarakan bahwa dirinya begitu rindu dengan keluarganya yang ada di Alexandria. Di lain sisi, Isabel terbangun di sebuah rumah mewah milik Quinn. Bahkan dirinya disambut oleh pelayan Quinn dengan hidangan yang begitu mewah. Namun Isabel enggan memakannya. Saat ini ia mencemaskan keadaan Lauren. Tiba-tiba saja Quinn datang. Ia memberitahu jika bahwanya melihat bahwa Daryl dan Lauren berhasil keluar dari Perancis dan pergi ke Nest. Sayangnya Isabel tidak percaya dengan Quinn. Dirinya berusaha mencari benda yang dapat mengeluarkannya dari rumah itu. Di lain tempat, Daryl dan Aslan sedang mengobrol satu sama lain. Daryl melanjutkan ceritanya jika ia mengingat seorang pemuda yang berusaha kembali menemui keluarganya ke California setelah mendapatkan bensin yang ia butuhkan. Sampai saat ini mereka belum mengetahui siapa orang yang rela menukarkan bensin dengan para zombie tersebut. Kembali dengan Quinn dan Isabel yang sedang melakukan makan malam. Di sana Quinn memberitahu jika dirinya masih menyukai Isabel. Bahkan dirinya berjanji akan berubah menjadi pria yang baik untuk Isabel. Sayangnya Isabel masih kesal kepada Quinn. Bahkan dirinya hendak membunuh Quinn dengan alat yang ia temukan tadi. Kembali pada Daryl yang masih menceritakan tentang masa lalunya, di mana Daryl ditelepon Carol dan memintanya untuk kembali ke rumah. Sayangnya sambungan telepon terputus membuat Daryl tak bisa mengutarakan rasa rindunya. Singkat cerita, Daryl dan Lauren dikejutkan dengan suara keributan yang ada di luar. Ketika mereka melihatnya, banyak sekali zombie yang berdatangan. Bahkan Aslan terluka parah akibat serangan zombie yang datang tiba-tiba.
Aslan meminta Daryl untuk membawa Lauren ke Nest dengan selamat. Akhirnya ia pun meninggal. Pagi harinya ketika Daryl dan Lauren hendak pergi melanjutkan perjalanan, Daryl dikejutkan dengan tidak adanya perahu mereka. Daryl akhirnya tahu jika tali pengikat perahu telah dipotong oleh Lauren, membuatnya begitu marah kepada anak itu. Tak disangka alasan Lauren memotong tali perahu agar dirinya tak ditinggalkan seorang diri di Nest oleh Daryl. Daryl lalu meyakinkan Lauren jika dirinya akan baik-baik saja jika di Nest. Di perjalanan, Lauren meminta Daryl untuk membawanya ikut ke Alexandria. Namun Daryl yakin jika di Nest Lauren akan bahagia. Mendadak ada suara mobil dari kejauhan. Lauren tak sengaja menjatuhkan mainan miliknya saat ingin bersembunyi. Daryl lantas meminta Lauren untuk mengikuti sungai hingga sampai di Nest. Daryl akan menyusul Lauren setelah ia mengalihkan perhatian pasukan Janet. Benar saja pasukan Janet tahu jika Lauren dan Daryl berada tak jauh dari tempat itu. Daryl lalu mengulur waktu agar Lauren bisa pergi menjauh dari sana. Ketika pasukan Janet mulai bertindak kasar kepada Daryl karena tak memberitahu keberadaan Lauren, tiba-tiba saja Lauren muncul dan meminta pasukan Janet tidak menyakiti Daryl. Kembali ke masa lalu di mana Daryl yang dirinya terkejut melihat pemuda yang sebelumnya ingin ke California berubah menjadi zombie. Dirinya yakin jika ada yang membunuh pemuda itu. Sayangnya Daryl malah diusir dari tempat tersebut. Kembali pada Quinn dan Isabel, di mana saat ini Janet mengundang Quinn untuk datang ke markasnya. Ketika mereka berdua sampai di markas Janet, Isabel melihat Fellow, Sylvie dan teman-temannya yang lain menjadi tahanan di tempat itu. Ketika mereka bertemu dengan Janet, mendadak Janet membawa mereka ke ruang tahanan. Dan di sana Isabel terkejut melihat Daryl yang sudah ditahan. Bahkan Quinn juga ikut ditahan karena Janet tahu Quinn telah membohonginya waktu itu. Sementara itu Isabel lalu dipertemukan dengan Lauren yang sedang ketakutan. Kembali ke masa lalu di mana saat Daryl ribut atas kematian pemuda itu membuatnya ditahan oleh pengusaha zombie tersebut. Dirinya dibawa ke sebuah kapal besar yang membawa ribuan zombie dari Amerika. Hingga beberapa penjaga menghajar salah satu tahanan yang membuat keributan dan memasukkannya ke dalam kandang zombie. Daryl lantas berpura-pura sakit untuk mengelabui para penjaga. Ketika Daryl hendak dimasukkan ke dalam kandang zombie, Daryl berhasil kabur dan mengacaukan seisi kapal tersebut. Bahkan dirinya tak sengaja membebaskan monster zombie yang begitu ganas. Dan itulah bagaimana Daryl bisa terdampar di Perancis. Dan alasan Janet begitu kesal karena Daryl telah menghancurkan kapalnya. Kembali ke masa sekarang di mana Daryl dibawa ke suatu tempat. Terlihat Janet begitu antusias menyambut Daryl dan para penonton yang ada di sana berteriak histeris hingga satu zombie dibawa ke arena dan diberikan suntikan yang membuat zombie itu menjadi begitu agresif. Akhirnya Daryl harus bertarung melawan zombie itu untuk bertahan hidup. Terlihat Daryl dengan lihai melawan zombie yang begitu agresif, membuat Janet begitu terkejut karena ia pikir Daryl akan mudah dikalahkan. Akhirnya Daryl berhasil membunuh zombie itu. Setelahnya Quinn memasuki arena dan mereka berdua dirantai secara bersamaan. Daryl mengira akan melakukan pertarungan hidup mati bersama Quinn. Ketika suasana menjadi tegang, mendadak lampu padam dan membuat mereka begitu kebingungan. Setelahnya terlihat beberapa zombie yang diberikan cairan yang membuat para zombie begitu agresif. Hingga kejadian aneh mulai terjadi ketika para zombie mulai menyerang satu sama lain. Hal ini membuat Janet kecewa karena dirinya ingin menciptakan monster untuk dijadikan pasukan. Hingga akhirnya Daryl dan Quinn bersama-sama membantai satu persatu zombie yang ada. Daryl yang kesal lalu melemparkan kepala zombie kepada Janet. Janet yang tak terima menyuruh bawahannya menghabisi Daryl dan Quinn. Mendadak Fellow dan teman-temannya mulai menyerang. Janet yang ketakutan kabur membawa Lauren dan Isabel.
Janet menyuruh Gudrun untuk menghabisi Daryl untuk membalaskan dendam adiknya. Setelahnya, Janet memasukkan Isabel dan Lauren ke dalam penjara. Setelah Janet pergi, Isabel meloloskan diri dari penjara dengan kunci yang ia curi sebelumnya. Sementara itu, Quinn dan Daryl bersembunyi dari kejaran anak buah Janet. Di saat yang bersamaan, Daryl melihat luka gigitan zombie di punggung Quinn. Ia lantas jujur jika dirinya sudah tak kuat menahan rasa sakit dari gigitan zombie. Quinn memberitahu jika dirinya menyesal telah melakukan semua ini. Demi memperbaiki hubungannya dengan Isabel, ia lalu meminta kepada Daryl untuk menyelamatkan Isabel dan Lauren. Daryl lalu memotong pergelangan tangan Quinn agar ia bisa menolong Isabel. Singkat cerita, Daryl berhasil keluar dari markas Janet. Dirinya bertemu dengan Velo dan teman-temannya. Akhirnya borgol yang ada di tangannya dapat dilepaskan. Daryl lalu meminta Velo untuk mengalihkan perhatian sementara dia akan pergi menyelamatkan Isabel. Di lain sisi, Isabel dan Lauren berhasil keluar dari penjara dan menuju ke pintu keluar. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan Daryl. Sayangnya mereka terhalang dengan pagar yang sudah terkunci. Isabel lalu mencoba mencari cara membuka gerbang itu hingga dirinya dikejutkan dengan Quinn yang telah berubah menjadi zombie. Daryl menyuruh Lauren untuk membantu Isabel yang kewalahan. Akhirnya Lauren berhasil membunuh Quinn yang telah menjadi zombie. Ia begitu trauma atas kematian ayah kandungnya. Setelahnya, Daryl, Isabel, Sylvie, dan Lauren pergi menuju Nest. Di dalam mobil terlihat Lauren yang masih saja termenung atas apa yang telah ia perbuat sebelumnya. Mendadak mobil yang mereka naiki mengalami kerusakan. Daryl lantas memperbaiki mobil tua itu. Di sana Isabel memberitahu jika Lauren sudah banyak berubah semenjak bertemu dengan Daryl. Namun Daryl tak peduli dengan hal itu. Ketika Daryl sedang memperbaiki mesin di bawah mobil, dirinya meminta Isabel mengambilkan sesuatu, namun tak ada seorang pun yang meresponnya. Tak disangka Gudrun bersama pasukan Janet berhasil menangkap mereka. Isabel meminta tolong agar mereka dibebaskan, namun usahanya sia-sia. Hingga Gudrun secara mengejutkan menembaki bawahan Janet. Dirinya sadar jika balas dendam kepada Daryl tak ada gunanya saat ini, dan ia yakin Lauren bisa membawa perubahan untuk umat manusia. Gudrun meminta Daryl untuk membakar barang bukti yang ada. Setelah perjalanan yang begitu panjang, mereka akhirnya sampai di Nest. Terlihat penduduk di tempat itu begitu senang akan kedatangan mereka. Di sana Isabel lalu diobati karena luka yang ia alami sebelumnya. Lalu sang pemimpin Nest menanyakan keberadaan Aslan kepada Daryl. Sayangnya Aslan tidak selamat di perjalanan. Keesokannya terlihat Daryl dan penduduk Nest sedang melakukan latihan dalam menembak. Terlihat Lauren yang begitu bahagia dengan anak-anak sebayanya. Setelahnya Lo Sang berterima kasih kepada Daryl yang berhasil membawa Lauren dengan selamat ke Nest. Dirinya berjanji akan mengantarkan Daryl ke Amerika secepatnya. Lo Sang lalu memberitahu jika dirinya bisa berangkat ketika fajar tiba ke pantai utara. Dan jika Daryl ingin menetap di sana, mereka akan begitu senang mendengarnya. Sayangnya Daryl akan tetap pergi ke Amerika untuk menemui keluarganya yang ada di Alexandria. Sementara itu, Gudrun yang sampai di markas memberitahu Janet bahwa dia dan pasukannya diserang oleh sekelompok orang. Dirinya beruntung berhasil kembali ke markas Janet dengan selamat. Sayangnya Janet tahu jika Gudrun berbohong. Hal ini lantaran Gudrun tak memiliki luka sedikit pun di tubuhnya, sehingga Janet berasumsi Gudrun yang membunuh pasukannya. Hingga Gudrun jujur bahwa dirinya terpaksa melakukan itu karena dirinya tak sanggup jika membunuh Lauren yang ia percaya bisa membawa keselamatan bagi umat manusia. Janet lalu menanyakan keberadaan Nest, namun Gudrun menolak untuk memberitahukannya. Hal itu membuat Janet begitu kesal dengannya. Kembali pada Daryl yang hendak kembali ke Amerika. Di sana Isabel membujuk Daryl untuk tetap tinggal agar Lauren tidak bersedih. Namun Daryl akan tetap pergi ke Amerika untuk menemui keluarganya. Paginya Daryl pergi menuju ke pantai utara untuk menunggu kapal laut jemputannya. Di perjalanan dirinya sempat mengunjungi makam sang kakek yang ada di Perancis.
Tak lama kemudian dirinya melihat kapal dari kejauhan. Akibat suara yang ditimbulkan dari kapal itu membuat para zombie berdatangan. Daryl berusaha membantai para zombie itu satu persatu. Ketika Daryl hendak menaiki kapal, dirinya dikejutkan dengan suara teriakan Lauren yang sudah menyusulnya. Hal ini tentu saja membuatnya bimbang untuk pergi ke Amerika atau tetap tinggal di Perancis. Di lain tempat terlihat seorang pria membawa motor dengan santainya. Dari belakang seseorang mengikutinya dengan kecepatan tinggi. Pria itu lalu berhenti dan menembaki mobil itu. Ia lalu menyeru orang yang ada di dalam mobil untuk keluar. Tak disangka orang itu adalah Carol yang mencari keberadaan Daryl. Carol mengikuti pria itu karena ia tahu jika motor yang dipakainya adalah motor Daryl. Ia lalu membalikkan keadaan dan menanyakan di mana pria itu mendapatkan motor Daryl. Pria itu lantas menjawab jika dirinya membeli motor itu tak jauh dari sana. Akhirnya Carol pergi mengendarai motor Daryl dan meninggalkan pria itu begitu saja. Dan film pun selesai. Sayangnya film The Walking Dead Daryl Dixon season 1 hanya sampai di sini. Untuk season selanjutnya belum ada kabarnya. Jika nanti ada film terbarunya, saya akan membahasnya kembali. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di film berikutnya.